Halo Sobat Mitra, kembali lagi bersama kami di Mitra Podcast. Salam vokasi, vokasi hebat, vokasi kuat, kuatkan Indonesia. Jadi, untuk episode kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Dan kita juga melakukan tema, yaitu tentang Hari Anak Nasional. Nah, mungkin teman-teman pada kepo nggak sih, siapa sih narasumber yang akan kami bawakan untuk episode kali ini? Teman-teman mungkin pernah dengar yang namanya guru BK. Wah, guru BK tuh. Mungkin teman-teman sudah memikirkan kayak, wah guru BK pasti yang galak-galak atau yang jahat-jahat. Ya betul? Nah, tapi untuk guru BK di sini itu adalah guru-guru yang sangat-sangat baik dan selalu mengayomi anak-anaknya. Nah, tanpa lama-lama lagi, kita akan tahu siapa nih narasumber untuk episode kali ini. 1, 2, 3. Ceng! Kita kedatangan guru BK yaitu Bu Lia. Halo. Boleh Ibu untuk memperkenalkan dirinya terdahulu? Oke, baik semua. Perkenalkan, nama Ibu Bulia Yulianti. Ibu salah satu guru BK di SMK Mitra Industri. Oke Ibu. Di sini mungkin saya sebagai host ingin bertanya-tanya nih kepada Ibu. Apalagi kita kan ingin mengambil tentang tema Hari Anak Nasional ya. Cocok sekali dengan Ibu yang menjadi guru BK untuk mengayomi anak-anak di sini. Nah, menurut Ibu, seberapa penting sih Hari Anak Nasional ini? Bagi Ibu, peringatan Hari Anak Nasional itu sangat penting. Khususnya buat Ibu sendiri ya. Kan Ibu itu berkecimpung di dunia pendidikan yang dimana interaksi ibu dengan anak-anak itu sangat kuat. Hari Anak Nasional itu pun sebagai reminder buat ibu, apakah ibu sudah memenuhi hak-hak mereka sebagai anak, hak untuk berkembang, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk terlindungi dari kekerasan dan eksploitasi, apakah ibu sudah memenuhi hak-hak mereka gitu. Jadi ketika ada peringatan Hari Anak Nasional itu sebagai reminder lagi ke ibu, agar ibu bisa lebih meningkatkan lagi. Ketika kemarin ibu sudah melaksanakan, wah sekarang udah ada peringatan nih, ibu bisa mengupgrade lagi, membantu mereka lagi untuk dapat memenuhi hak-haknya sebagai anak, seperti itu. Wah, keren sekali Bu Leni ya teman-teman. Nah, Ibu, saya kan sebagai anak Gen Z ya. Gen Z. Terus juga mungkin saya sebagai anak remaja yang mungkin terkadang kami itu lumayan susah ya, lumayan sulit untuk mengendalikan diri kami sendiri. Bahkan sama orang tua kami juga seperti itu gitu ya. Nah, menurut Ibu apa tantangan terbesar dalam mendidik anak-anak atau siswa-siswi gitu yang masih remaja-remaja kayak seperti saya? Menurut Ibu, tantangan utama menghadapi anak remaja adalah cara komunikasi. Cara berkomunikasi setiap anak itu berbeda. Antara anak A, B, C itu berbeda. Jadi tidak bisa dipukul rata. Ada anak yang bisa diomongin keras sekali, ada anak yang nggak bisa, ada anak yang hanya bisa diomongin pelan. Itu tantangannya. Jadi ibu tuh harus pintar-pintar memilah dan memilih cara berkomunikasi dengan anak agar apa yang ingin ibu sampaikan, tujuan apa yang ibu sampaikan ke anak, ngebimbing anak itu biar biar masuk tuh ke anaknya, itu harus pintar-pintar ibunya. Makanya menurut ibu yang paling berat adalah cara berkomunikasi dengan anak. Seperti iya, betul sekali ya Ibu ya. Nah, kalau untuk menurut Ibu, bagaimana nih caranya Ibu tersendiri ya untuk mengayomi, untuk mungkin ada beberapa anak yang tadi Ibu sudah sebutkan yang agak sulit untuk didengarkan, untuk diperintahkan, untuk diatur. Itu bagaimana caranya Ibu tersendiri, Ibu? Pertama, ibu itu harus dekat dulu secara personal. Minimal ibu tidak melakukan penilaian sebelah mata. Misalnya ibu langsung ngejudge, kamu nakal lah. Itu sangat amat dicoba untuk dihindari, karena ketika kita sudah memberi label kepada anak, biasanya cara ngedidik, cara ngebimbing itu rada susah. Kita harus ada pendekatan secara personal, minimal kita tahu sedikit banyaknya sikap anak ketika kita ajak bicara enaknya kayak gimana.
Harus pelan-pelan kah? Harus langsung keras kah? Nah itu seperti itu. Wah, pasti lumayan sulit ya Ibu ya? Lumayan sulit. PR banget sih, PR cara banget. ngobrol ke anak itu PR banget. Ya PR karena kan sekali. mungkin banyak ya yang anak-anak yang mau untuk berkomunikasikan, ada yang tidak mau gitu ya. Betul, harus ditarik ulur cara ngobrol ya ke anak-anak itu. Nah, menurut Ibu tersendiri mungkin ada harapan dari Ibu tentang anak-anak sebagai saya gitu ya, remaja-remaja itu harapannya seperti apa untuk menjadi generasi emas di 2045 nanti? Harapan Ibu untuk kalian calon penerus bangsa gitu kan, generasi emas. Iya. 5, pertama, ikutin semua proses pendidikan yang sedang kalian jalani sekarang. Harus diikuti, dinikmati semua prosesnya. Sesulit apapun, semudah apapun, ikuti prosesnya. Karena proses yang sedang kamu jalani sekarang, insya Allah akan membuahkan hasil yang sangat amat manis buat masa depan kamu. Ngeluh dikit boleh, capek dikit boleh, tapi jangan menyerah. Nikmati setiap prosesnya. Oke, itu sih harapan Ibu. Karena Sangat pasti banyak yang tersentuh pasti banyak yang gugur di tengah jalan, Iya. capek, lelah. Gak apa-apa, manusiawi, nikmatin aja setiap prosesnya, karena yakin deh, susah kita hari ini adalah prosesnya memang seperti itu dan akan menghasilkan hal yang luar biasa di kemudian hari. Luar biasa, Insya Allah. Insya Allah. Amin. Nah, terus juga menurut Ibu bagaimana nih? Mungkin ada beberapa mungkin anak yang mungkin secara ekonomi bisa untuk melanjutkan sekolah, ada yang tidak bisa. Nah, itu kan timpang tindih ya Ibu. Itu bagaimana sebagai Ibu mungkin sebagai guru BK? Oke, kalau kita ngomongin masalah ekonomi, apalagi finansial keluarga, itu memang sedikit berat ya, gitu. Tapi kita harus tahu bahwasanya setiap anak itu berhak mendapatkan pendidikan, dan negara itu menanggung pendidikan anak, karena kita kan wajib belajar 12 tahun kan. Iya. Nah, kalau misalnya memang ada kondisi ekonomi yang tidak baik untuk lanjut studi atau lanjut pendidikan, silakan datang ke pihak terkait, dinas sosial, atau enggak mungkin setahu saya sih yang paling utama itu adalah dinas sosial. Itu nanti akan dibantu, kalau tidak salah ada beberapa jalur beasiswa atau bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan. Gitu. Menurut Ibu juga pribadi gitu ya, pasti kan ada nih ya siswa-siswi itu yang ada yang pintar, ada yang mungkin kurang pintar. Nah, sebagai Ibu sebagai guru yang mendidik itu bagaimana gitu memikirkannya gitu? Tidak harus dipikirkan, karena setiap anak itu cerdas dengan caranya masing-masing. Ada anak yang pintar secara akademis, ada anak yang pintar secara praktek, ada yang pintar anak olahraga. Mungkin anak tersebut yang mohon maaf dapat label anaknya tidak pintar, mungkin memang bukan di jalur akademis dia pintarnya. Mungkin dia pintarnya di jalur olahraga. Makanya kita sebagai guru, sebagai orang tua wajib tahu kemampuan anak. Karena tidak semua anak harus pintar akademik. Tidak semua anak harus pintar matematika. Tidak semua anak harus pintar bahasa Inggris. Seperti itu. Itu sih sepemahaman Ibu. Setiap anak itu pintar dengan caranya masing-masing. Tapi mungkin ya memang kita tidak banyak tahu bahwasanya pintar itu hanya harus akademik saja. Iya, betul. Gitu. Mungkin temannya di kelas ada yang olahraganya keren banget, tapi matematikanya remedial. Ya mungkin memang kemampuannya tidak di akademik, tapi kemampuannya di kinestetik, seperti itu. Berarti tidak boleh dipukul sama rata kan Tidak ya Ibu boleh ya? pukul sama rata, meskipun ada pemeringkatan sih gitu. Tapi ya mungkin kemampuannya ketika yang lainnya dapat 90, dia bisanya hanya pas KKM, oh ya udah nggak apa-apa, yang penting KKM terpenuhi, tidak jadi masalah. Gitu. Itu menurut Ibu ya? Iya. Mungkin terakhir kali Ibu ya. Boleh. Pesan Ibu untuk kami anak-anak remaja. Boleh sedikit Ibu? Pesannya banyak yang ingin saya sampaikan, Wow, tapi banyak banget. Tapi yang pasti untuk kalian anak remaja,
Gen Z. Karena beban anak remaja Gen Z itu luar biasa. Luar biasa Ibu. Sangat luar biasa tantangannya. Ibu cuman mau bilang kita harus berproses. Ikuti proses yang ada. Susah, senang, duka, tangis, jalani, nikmatin. Apa yang kamu rasakan hari ini, proses yang kamu jalani hari ini itu untuk persiapan masa depan kamu. Kewajiban kamu adalah usaha dan berdoa. Wajib hukumnya udah. Gak usah mikir-mikir yang lain dulu. Gitu. Dan mudah-mudahan apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu niatkan hari ini akan berbuah manis buat kamu nanti. Wah, tersentuh banget ya sih guys untuk pesan-pesan dari Bu Lia ini. Ya, wah, sebagai guru yang mengayomi kita, sebagai panutan kita juga gitu ya. Terima kasih banget untuk Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk kita. Sama-sama Di episode kali ini, saya seneng banget karena ada Bu Lia sebagai narasumbernya. Saya benar-benar, wah, keren banget sih teman-teman. Terima kasih. Mungkin Ibu kita sedikit lagi untuk yel-yel podcast lagi. Boleh? Yang awal ya. Boleh. 1, 2, 3. Salam vokasi, vokasi hebat, vokasi kuat, kuatkan Indonesia. Terima kasih Ibu. Sama-sama gila.